Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjagawa Jaya. Ini kita ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kehormatan besar, kita kedatangan tamu yang luar biasa ini ya, Om J, Bapak Wijaya Kusuma, ya, guru TIK SMP Lab School Jakarta, guru blogger Indonesia, bapaknya blogger Indonesia ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Om J, bagaimana bisa menulis setiap hari. Nah, slogannya kan, lihatlah apa yang terjadi. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, biar kita berkembang lebih baik, biar bermanfaat lebih banyak untuk banyak orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om J, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Om J ya? Sehat nih, baru olahraga nih, makanya pakai kaos. Jalan-jalan pagi. Minta maaf ya, nggak pakai batik, nggak pakai baju koko. Santai aja ya, bisa olahraga soalnya. Ini ngobrol santai ya. Berapa kali seminggu Om J olahraga? Ya, saya kalau ada sempat sebelum ngajar, jalan kaki aja keliling komplek. Kagak lari, jalan aja. Oh gitu ya. Sambil ngasih makan kucing yang lewat, gitu aja. Kerjaan saya. Nama Om J ini kapan disematkan ke Om J ini? Saya manggilnya Om J juga. Biar saya kelihatan Saya lebih kan muda. ngajar di lab school tuh dari tahun 94 ya. Oke. Ponakan saya kan sekolah di lab school. Nah, kalau ke lab komputer dia manggilnya Om Jai. Karena omnya kan. Oh iya. Akhirnya teman-temannya ngikut juga manggil Om Jai. Ya udah. Dijadiin aja sekalian panggilannya Om Jai. Tapi panggilan sampai sekarang. Bagus itu. Sampai anak saya, iya. Sampai anak saya di lab school manggilnya ikut-ikutan Om Jai juga. Om. Om Jai. Nah, anak saya kan juga di lab school. Panggilnya Om Jai. Om Jai juga ya. Om Jai ini sejak kapan mulai menulis ya? Saya sejak kuliah S2. Jadi waktu itu saya ketemu blogger nasional di musola ya. Di mana itu? Ya, di kampus Pasca Sarjana UNJ. Oke. Kan saya mahasiswa baru pada situ, kebetulan dapat beasiswa kan, lanjutin S2 dari lab school. Nah, ketika saya lagi cari musola, saya ketemu itu kakak kelas lah ya. Kakak kelas di pendidikan ya. Kakak kelas dia lagi ngambil S3. Terus saya tanya, Pak, musolanya di mana? Di sono gitu, pakai bahasa Betawi kan, ternyata dia orang Cipinang kan. Oke. Terus udah habis sholat, saya lihat orang itu lagi. Tapi lagi asik di itu, kalau di kampus kan ada yang pendopo ya di depan. Oke. Depan Pasca ada pendopo kan. Ya. Di pendopo dia lagi asik-asik nulis, ketawa-ketawa sendiri depan laptop. Saya deketin tuh orang itu, Pak, lagi apa? Dia bilang, saya lagi ngeblog. Saya tanya, ngeblog itu apa, Pak? Wah, terus akhirnya dikasih tahu lah bahwa blog itu adalah diary online, nulis di blog. Sejak saat itulah saya mulai aktif menulis di blog. Saya ketik tulisan di Google, Dedi Dwi Tagama, langsung dapat. Ternyata dia blogger terkenal gitu. Wah, udah saya belajar dari situ. Tahun berapa itu? 2008. 2007-2008 lah. Sebenarnya baru beberapa tahun juga ya ngeblog itu. Ya, belum lama. Iya. Karena dulu kan saya tukang ngoprek, tukang betulin komputer, teknisi. Saya nggak ada bakat nulis-nulis. Cuman kok kayaknya nulis enak juga gitu, lama-lama jadi demen, jadi doyan. Tiap hari nulis, kalau kagak nulis tuh kagak makan aja ini. Itu kemauan terus kesenangan nulis itu setelah dari ketemu blogger itu, Pak siapa namanya Pak itu? Pak Dedi Hutagama. Pak Dedi Hutagama itu. Setelah itu mulai menulis. Dedi Hutagama. Oh belum. Oh belum. Jadi hari itu saya bikin blog, hari itu saya meninggalkan blog karena nggak tahu manfaatnya kan.
Kagak ngerti gue untuk apa tuh blog-blog gitu. Soalnya saya nulis kan kagak ada pengunjungnya. Sepi. Iya. Pengunjung L4 lo lagi. Tapi begitu saya lihat blognya adiknya itu Pak Agus Sampurno, saya baru mulai terbuka. Kan dia punya blog gurukreatif.wordpress.com. Adiknya kan penerima Guraru juga kan, guru era baru Eser. Baru saya ternyata guru SD aja pintar nulis, terus udah gitu tulisannya juga bagus-bagus, pengunjungnya banyak gitu. Padahal itu kan blognya gratisan kan di WordPress kan. WordPress itu ya. Saya juga bikin di Blogger gitu sama. Cuman ya karena nggak tahu manfaat nulis di blog ya, saya hari itu ngeblog, hari itu saya mengakhiri blog, bahkan lupa passwordnya. Balik lagi kapan ngeblog lagi itu? Baru 2009 lah, udah mulai. Tahun ya, berarti ya. Itu setelah kejadian sekolah saya kebakaran, lab school kebakaran. Oh. Jadi karena lab school kebakaran, mau nggak mau kan saya nulis tugas-tugas di blog kan, buat anak-anak saya kan. Oke. Terpaksaan lah awalnya gitu. Jadi tulis di blog biar mereka baca gitu. Iya, ada hikmah di balik musibah. Bahkan akhirnya blog itu menghasilkan uang. Dalam 1 bulan saya dapat uang 27 juta waktu itu. Dari mana itu 27 juta itu? Jadi ceritanya tulisan anak-anak itu kan saya bukukan. Judulnya Yuk Kita Ngeblog. Gitu. Ternyata jadi juara 1 lomba naskah buku pengayaan itu, Pusat Kurikulum Perbukuan. Dapat uang 20 juta. Nah, seminggu kemudian dari Pusat Bahasa, blog saya terpilih jadi juara 1. Dapat duit 7,5 juta sama laptop. Wah. Jadi berkah banget ya. Dari situ akhirnya, wah, gue harus ini nih jadi blogger nih gitu. Setelah tahu manfaatnya, ternyata ngeblog bukan perbuatan sia-sia gitu. Ya udah, akhirnya asik gue ngeblog. Terus setelah tahu ada duitnya ya, Om Jay. Iya, waktu itu gue kagak tahu. Ternyata ada duitnya, berkah gitu. Terus gara-gara ngeblog gue jadi keliling Indonesia kayak Pak Ustadz gitu, dikenal orang. Jadi banyak orang tiba-tiba ngubungi saya minta jadi narasumber. Nah, kebetulan kan saya kemampuan bicaranya gagap ya, kayak Ajis itu. Ajis gagap, kagak bisa ngomong gue. Nah, akhirnya saya belajar sama Pak Dedi. Ternyata dia kan seorang trainer juga kan. Gini, lu kalau mau belajar ngomong, lo ikut gue aja. Jadi apa? Jadi driver bisa nggak? Kagak bisa. Moto bisa, moto. Akhirnya gue jadi tukang fotonya Pak Dedi. Jadi ketika Pak Dedi ceramah keliling, nah saya nemenin tuh jadi tukang motret tuh, tukang moto. Nah, dari situ saya jadi tahu, oh cara ngomong tuh gitu. Nah, satu ketika tuh gue dijebak. Pak Dedi ngomong ke saya, Jay, lu datang ya ke markas NU, PBNU di Keramat. Ada apa? Ya lu nanti cuap-cuap aja ngasih sambutan gantiin gue. Emang kenapa? Gue kagak bisa begini. Lagi ada kepala dinas ke sekolah. Ya udah saya naik motor aja kan, jalan ke sana ke kantor PBNU. Begitu sampai saya kaget. Tahu-tahu disuruh ngomong di depan kepala sekolah seluruh Indonesia itu. Kaget kok. Ngomong apaan? Akhirnya cerita aja. Saya kuliah, saya cerita blognya rame. Terus saya dapat hadiah. Ternyata banyak kepala sekolah terinspirasi. Akhirnya jadi blogger juga itu semua. Itu aja sebenarnya. Gara-gara dijebak akhirnya gue pikir enak juga tuh. Itu kan pulang bawa upload. Saya bilang enak juga ngomong 20 menit, 30 menit. Dapatnya bisa 5 juta, 6 juta. Gue bilang wah asik juga nih. Di situ akhirnya saya mulai wah saya harus jadi pembicara juga nih. Ngikutin Pak Haji Dedi saya bilang gitu. Alhamdulillah sejak saat itu jadi suka keliling bareng sama Pak Dedi. Yang awalnya tukang motret naik kelas jadi pembicara gitu. Jadi judulnya tukang motret naik kelas gitu ya. Itu tukang motret naik kelas. Makanya saya kan sekarang buka kelas menulis sama kelas bicara ya. Karena ternyata penulis itu juga harus pintar ngomong. Ya, terutama ketika dia memasarkan buku kan. Pada saat beda buku, ya kan kemarin kan ada 7 cara memasarkan buku tuh yang saya dapat dari Pak Ustadz tuh. Saya praktekin. Saya bikin acara beda buku. Wah gila loh. Buku gue langsung legit penjualannya. Ya jadi dulu kan saya bingung ketika berangkat ke Cina itu, ini tulisan mau diapain di blog kan. Udah jadi tuh 21 hari kan saya dapat hadiah berangkat ke Cina. Dari mana itu berangkat ke Cina itu?
menang. Jadi semenjak itu saya senang ikut lomba Kemdikbud gara-gara dari menang kan. Kemendikbud itu. Ya Kemdikbud kan tiap tahun kan selalu ada lomba buat guru kan. Nah, Oke. saya nyoba yang guru berprestasi tapi kan gagal terus di tingkat DKI itu nggak pernah menang, kalah sama guru senior lah karena mereka Ya, peralatan administrasinya jauh lebih lengkap ya, terutama guru-guru negeri kan, kita kan guru swasta ya. ya. Akhirnya saya nyoba yang ambil lomba inovasi pembelajaran. Nah kalau inovasi pembelajaran saya lihat, wah gampang banget nih, cuma ngirim email, kirim file ya lewat email, udah gitu tinggal nunggu hasil kan. Ya saya cerita aja File bahwa saya presentasi itu berarti. file presentasi, file apa naskahnya sesuai dengan format Oke. panitia kan. Ya, 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 Terus ya. saya dipanggil presentasi di Bali. Di Bali ternyata itu kepilih jadi juara 3, dapat hadiah laptop, duit 10 juta, terus berangkat ke Cina. Wow, luar biasa deh. Terus Dari efek berangkat ke Cina. Iya, saya cuma nulis itu aja, ngumpulin tulisan anak-anak di blog aja, yaitu buku fiksi sama non fiksi. Kan saya bilang bagaimana meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui pembuatan buku fiksi sama non fiksi. Nah, keunggulannya buku saya itu tidak dalam bentuk cetak saja, tapi juga dalam bentuk digital. Setiap orang bisa mengunduh filenya di blog saya wijayalab.com. Nah itu rame tuh blog saya, juara 3 berangkat ke Cina tuh. Terus ya kayak gimana ya, dulu kan cuma ada pepatah apa hadis tuh, tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu Pak Ustadz yang tahu tuh, Hadis. ya kan, hadis ya. Nah, ternyata benar itu, di Cina banyak ilmunya. Nah akhirnya saya bikin tuh buku, dibantu teman-teman guru blogger, berburu ilmu di negeri Panda yang lucu. Nah jadi itu buku kemarin kita bedah, wow ternyata luar biasa. Dan saya juga nggak nyangka ternyata bedah buku itu tanpa modal ya. Nggak perlu pakai modal, modalnya cuma semangat sama modal persahabatan, itu aja. Ngubungi teman-teman. Itu yang mahal persahabatan itu. Itu hubungan pertemanan itu yang luar biasa. Teman-teman blogger, teman-teman YouTuber pada dukung, terutama guru saya. Udah Jay, ntar gue yang jadi narasumbernya. Pak Deddy mau, terus teman kepala sekolah di Magetan Pak Suparno mau, Pak Mumuinin yang bantuin saya biaya nyetak buku, itu juga nggak ada keluar duit sama sekali tuh, karena nyetak buku kan dibantu sama Pak Kombes Tamrin Dahlan ya, Purnawirawan. Beliau Kopasyaner. Saya bilang, Pak Komandan, saya mau bikin buku nih, bisa cariin donaturnya nggak? Oh bisa, ntar gue cariin. Nah, nggak keluar duit sama sekali. Jadi orang-orang kalau nerbitin buku sampai keluar juta-juta, saya nggak keluar duit sama sekali. Bayarannya 2M. Makanya narasumbernya 2M semua dibayar. Makasih. 2M ya. Lah ngeblog di mana dulu itu, Om Jay? Di mana aja? Ya memang awalnya sih sulit ya. Saya udah nyoba di Blogger, udah nyoba di WordPress, tapi saya kemudian menikmati di kompasiana.com, blog milik Kompas. Karena kenapa setiap kali nulis kok cepet banget gitu yang baca. Kalau di blog pribadi sama blog yang WordPress sama Blogspot kan kita harus rajin di media sosial kan. Kalau di Kompasiana kita nulis, kita diemin aja udah banyak yang baca gitu, karena memang pembacanya luar biasa dari seluruh dunia kan. Headline dari situ dari situ saya udahlah nulis aja di kompasiana.com. Apalagi kalau bagus kan diambil sama Kompas kan. Ya, dapat duit juga tuh. Artikelnya kalau bagus diambil, dapat duit juga. Apalagi sekarang kan ada afiliasi tuh. Jadi kalau tulisan kita bagus, ada sponsor yang ngasih. Ya sampai kemarin kemana ya, ke beberapa daerah tuh biaya sama Kompas, lumayan juga. Jadi gara-gara menulis. Jadi memang ternyata ada plus minusnya, blog keroyokan sama blog pribadi. Blog pribadi anak kita bebas, mau seudel dewe gitu ya ibaratnya kan. Nulis apa aja, moderatornya kan kita kan, dewan redaksinya kita. Tapi kalau ngeblok di tempat orang lain, apalagi blog keroyokan, itu nggak bisa sembarangan. Ketahuan plagiasi langsung di-delete akun kita. Nggak boleh promosi juga ya? Apalagi promosi, kagak boleh. Naruh harga buku aja kagak boleh. Oh, naruh harga buku nggak boleh ya? Nggak boleh, pernah ditegur sama adminnya. Naruh harga buku. Jadi kalau pengen mengenakan buku, misalnya kata pengantar, udah jadi soft selling aja, nggak kelihatan kalau jualan. Nah, dari situlah akhirnya saya belajar nulis storytelling, ya kan, sama Budiman Hakim. Itu belajar saya gimana sih cara nulis storytelling. Nah,
kebetulan Budiman Hakim itu ini buka kelas menulis bayar seikhlasnya. Jadi kita mau 10.000, mau 20.000 bayar seikhlasnya. Nah, saya bayar seikhlasnya ngikut. Saya pikir kelasnya lewat Zoom kan, ternyata kagak, lewat WA. WA Group. Tapi asik gitu, walaupun belajar cuma lewat WA tetap asik. Nah dari situlah akhirnya saya di PGRI membuka kelas menulis lewat WA Group. Nah itu sejarahnya, Pak Ustadz. Nah ya, kelas menulis itu sudah berapa kelas itu sekarang? Nah ini kita alhamdulillah nih mau masuk gelombang 19 nih. Bulan Juli kita masuk gelombang 19. Banyak juga peminatnya, luar biasa. Udah ratusan buku terbit. Ada yang gratis, ada yang mereka bayar sendiri karena saking pengen punya buku kan. Ada juga yang diterbitin penerbit mayor, penerbit Andi. Akhirnya mereka sekarang dapat royalti. Terima kasih. Banyak juga tuh yang tiba-tiba ngasih pulsa ke saya, Om ini buat ganti pulsa. Wah, pulsa saya jadi lambat terus. Tadi pagi aja, pagi-pagi, Om terima kasih atas ilmunya, ini ada sedikit pulsa masuk ke nomor Telkomsel saya. Waduh, alhamdulillah. Gak pernah ngisi pulsa dong ya? Gak pernah ngisi pulsa sekarang. Ada aja murid-murid menulis tuh yang ngasih, alhamdulillah. Karena kita gratis kan. Semua narasumber peserta nggak ada yang dibayar. Pak Ustadz kan juga nggak ngerasain kan dapat 2M dari saya kan. Tapi saya senang loh di kelas. Iya, itu luar biasa. Enaknya PGRI kan kita dari Aceh sampai Papua kan. Pesertanya itu banyak tadi. Dan kebetulan pakai WA itu kan lebih gampang terhubungnya daripada pakai Zoom kan. Kalau pakai Zoom kayak tadi aja kita berkali-kali nyoba ada aja masalah kan. Kalau pakai WA yang penting ada di grup, udah tinggal baca aja tuh informasi di WA, lebih gampang. Saya mulai grup ke-8 itu berarti bulan ke-8 ya Om J mulai itu? Iya. Saya bulan 1. Jadi itu kan memang grupnya sebelum pandemi kan. Sebelum pandemi, dan lebih ramai lagi ketika pandemi corona ini makin ramai. Tapi memang pesertanya kebanyakan emak-emak ya, ibu-ibu ya. Terus laki-laki kayak kita tuh jarang, bisa dihitung. Kalau diterusin sampai pagi itu. Iya. Semangatnya luar biasa itu. Iya, ibu-ibu tuh luar biasa. Bahkan kita habis ngasih materi itu langsung ada di blog. Jadi penulisnya langsung terkenal tuh. Kalau ada 50 orang guru nulis Pak Akbar Zainuddin kan itu kan promosi gratis banget itu. Luar biasa itu. Terima kasih itu Om Jai. Saya udah berkali-kali masuk kelas Om Jai ini ya. Ayo Om Jai. Itu menulis setiap hari terus lihat apa yang terjadi itu kapan itu slogan itu ada. Ini. Jadi ceritanya itu kan saya nulis terus setiap hari di Kompasiana tuh ceritanya. Terus kemudian saya kumpulin tuh tulisan gue udah banyak ya. Kayaknya harus jadi buku. Nah, terus saya nanya ke teman saya yang ada di Sorowake. Namanya Bang Andi. Bang, ini judul bukunya yang enak apa ya? Nah, tulis aja setiap hari. Lu kan menulisnya setiap hari di Kompasiana. Dikasih tagline sama dia, menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Akhirnya jadi buku tuh, jadi tagline blog saya tuh. Dari blog gratis, kemudian saya menghubungi Mas Papai, kan saya gabung di komunitas blogger Bekasi ya. Dan kebetulan mendirikan juga bloggerbekasi.com saat itu. Saya menghubungi Mas Papai, Mas, ini blog gratisan saya bisa nggak ya, yang WordPress ini jadiin blog berbayar, saya bilang gitu. Oh bisa, lu siapin aja duit 300.000, dia bilang, domain sama hosting beres dia, pokoknya saya pindahin semua isi yang ada di WordPress. Nah, akhirnya saya mulailah masuk ke blog gratis dengan tagline menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Dan alhamdulillah bukunya itu diterbitin penerbit mayor, penerbit indeks. Nah, gara-gara itulah gue keliling Indonesia, nyebarin buku-bukunya, dan nggak nyangka juga karena memang waktu itu buku-buku menulis tahun 2009 ya, itu masih jarang kan, buku tentang menulis kan masih jarang. Keterampilan menulis susah nyarinya, kebetulan nggak disertai saya itu ya, saya nyari buku ya tentang keterampilan menulis itu jarang yang bikin orang Indonesia, kebanyakan orang luar negeri. Nah, dari situlah akhirnya sampai sekarang buku itu saya jadikan digital, saya berikan gratis di blog saya di wijayalab.wordpress.com. Teman-teman bisa mundur di situ. Wijayalab karena .wordpress.com. Oke. Karena buku itu udah lumayan, koplahnya udah tinggi juga.
Yang di Wijaya Lab itu. Nggak kalah sama, iya, nggak kalah sama Majada Wajada. Buku pertama biasanya langsung jual ejit, kan? Pokoknya nggak kalah lah sama penerbit Majada Wajada saat itu. Siap. Nulis setiap hari itu jam berapa Om Joy biasanya? Apa setiap saat? Ya enggak, ya seininya aja, sesempatnya. Kayak semalam saya baru jam 23 bisa nulis ya, cerita pengalaman sehari-hari. Misalnya saya pagi-pagi tiba-tiba dapat 4 ekor anak kucing di depan rumah, ada orang ngebuang anak kucing. Kok ini kucing bagus-bagus ya Pak? Ya udah, saya suruh masuk aja ke pekarangan rumah kan, saya kasih makan. Terus kata istri saya, kasihan juga ya kalau kita buang lagi. Harusnya tuh kucing itu dibuangnya di pasar biar bisa hidup kan. Jadi dibuang di depan rumah. Akhirnya kita biara kucing tuh rezeki. Dapat rezeki saya tulis kan. Jadi kalau bangun tidur gitu, kita pengen nulis. Ya kadang kalau lagi seneng ya ada ide nulis gitu aja. Atau di sela-sela kesibukan nih. Pas lagi ngisi rapot bete, kita cerita tentang rapot anak-anak kita online. Kan ini kan luar biasa ya. Betul. Bagi rapot dalam sejarah saya jadi guru nih, bagi rapot online, ketemu orang tuanya online, semua serba online, jadi nggak bisa ketemu karena adanya corona kan. Oh jadi satu persatu itu pakai Zoom gitu online? Enggak, barengan. Oh barengan, cuman bagi rapotnya lewat WA. Saya pikir Filenya satu kirim persatu lewat orang file. tua itu. Enggak. Oh enggak Orang ya? tuh ngomong kira-kira suka dukanya apa selama online, masalah-masalah yang dihadapi, kayak gitulah. Ya enak lah pokoknya. Jadi menulis itu sebenarnya sudah jadi kebutuhan. Kalau dulu ya waktu saya lagi senang-senangnya nulis di blog, itu pagi, siang, sore, malam tuh 4 kali itu saya pasti nulis ada di Kompas.com. Sehari 4 bisa 4 kali kali. sehari. Senangnya iya, pagi, siang, sore, malam. Karena kebetulan pertama saya lagi nyantai, kedua gue kan di lab komputer. Tiap hari terhubung ke komputer kan. Ya kan, internet lancar. Ya internet juga lancar, jadi gampang. Iya. Oh, karena memang di lab komputer saat itu ya. Iya. Pagi. Kan saya berangkat subuh pulang isya. Masya Allah. Emang hobi komputer. Dulu rumah saya itu di Cibitung bekas regensi rumah saya itu. Jadi saya harus berangkat pagi-pagi banget kan. Kadang sebelum subuh saya udah jalan untuk menghindari macet. Jadi subuhnya tuh saya di jalan. Nah, dari situ saya sampai sekolah tuh 6:30. Biar menulis tiap hari tuh Om Jay. Itu gimana caranya itu? Biar disiplin menulis. Oh, gampang. Jadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita menulis sebagai sebuah kebutuhan, sama halnya kita makan dan minum. Kalau itu udah jadi kebutuhan, sehari kita nggak nulis tuh kayak nggak makan, kayak nggak minum. Apalagi kalau kita nggak baca ya. Karena rahasia seorang penulis itu sebenarnya di bahan bacaan. Makin banyak dia baca, makin banyak perbendaharaan kata yang dia ingat kan. Nah itu sebenarnya kuncinya di situ sih. Jadi kalau sekarang kita belum bisa menulis, barangkali kita kurang baca dan kurang berlatih menulis. Itu aja sih. Kalau orang kurang baca, kata penyair Taufik Ismail tuh rabun membaca, lumpuh menulis. Rabun membaca, lumpuh menulis. Nah, itu keren ya itu. Jadi banyak-banyak baca ya. Oh iya. Jadi dan baca sekarang tuh nggak harus baca buku, baca informasi-informasi di internet banyak banget. Buktikan apa yang terjadi gitu ya. Iya, betul. Om Jay udah membuktikan ya. Udah membuktikan dari menulis tuh dasar gue bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi ke Jepang, ke China, ke Turki, ke beberapa negara lain. Nggak nyangka kan. Oke, terakhir Om Jay, pesan buat teman-teman yang lagi serius mau belajar menulis ini. Pesan saya ya teman-teman kumpul sama komunitas menulis lah. Kayak kami kan gabung di tempatnya Pak Ustadz, bisa pokoknya semua komunitas menulis gabung lah supaya kita ketularan ilmu menulis dari teman-teman yang pintar, karena di atas langit kan ada langit. Saya tuh kan gabung juga sama temennya Pak Akbar tuh dari Pesantren Godol Negeri 5 Menara. Fuadi. Ahmad Fuadi ikut kelasnya beliau. Terus akhirnya kan
dapat ilmunya dikit-dikit, belajar novel. Kan selama ini buku-buku saya nggak ada yang novel, semuanya non fiksi semua. Ya, ternyata betul. Bikin novel tuh susah juga ya, nggak mudah. Karena saya kalau bikin novel kan harus ada tanda kutip 2, ya kan? Tanda koma, tanda seru, pokoknya tanda baca tuh benar-benar harus diperhatikan kalau baca novel tuh. Kalau kita nulis biasa kan paling cuma titik koma doang, besar, kecil gitu doang kan, kagak perlu pakai titik koma, tanda kutip, pakai lain-lain sebagainya. Bikin novel tuh, waduh. Saya mulai mencoba menulis novel, jadinya buku motivasi lagi. Nah itu sama, ternyata jago juga sama Fuadi. Padahal dia kan awalnya bukan penulis novel juga, tapi dia mau belajar. Betul. Mau belajar ya. Kumpul di komunitas, terus mau belajar. Nah itu. Terus istrinya juga kan dukung kan. Jadi orang sukses itu kan ada istri yang sukses juga di belakang. Itu yang saya salut. Akhirnya kan dia membuka pendidikan juga. Ya, taman kanak-kanak kalau nggak salah gitu. Istri juga harus mendukung. Iya. Oke. Ada lagi Om Jay? Satu lagi pesan saya sama teman-teman, kalau pengen bisa nulis ya harus rajin nulis. Kuncinya itu doang, nggak ada yang lain. Jadi latih aja terus. Kalau saya ngelatihnya dari membaca menulis komentar di blog. Jadi blog Polki. Jadi setiap kali ada teman-teman naruh link blog, saya baca, saya nulis komentarnya. Jadi kan banyak teman-teman tuh yang kadang-kadang malas ngasih komentar ya. Kalau saya rajin ngasih komentar. Karena dengan memberi komentar itu berarti saya membaca. Ya. Baiklah Om Jay, terima kasih banyak ini. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses, berkah, sehat selalu. Amin. Ini makin bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Yang mau berkunjung, silakan ke blognya Om Jay. Blognya apa Om Jay? Wijayalab.com. Wijayalab.com. YouTube channelnya? Wijaya Lab. Jangan lupa berkunjung, banyak ilmu di sana, subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Tapi masih kalah follower sama Akbar Zainuddin. Kita nggak menang-menangan, yang penting kita bermanfaat Om Jay. Amin. Terima kasih, sampai ketemu setiap Kamis ya, menulis buku tips and trik menulis dan ngobrol inspirasi menulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.